Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal mulhidun wal munafiqun. Ya Rabb, lakal hamdu kama hadaitana wa waffaqtana ila fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Lahul hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala tabi'ihim wa tabi'it tabi'in wa ala kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Thumma rahimakumullah. Innallaha qad qala fi muhkami kitabih an hadzal yaum la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral aidin wal aidat, hafizakumullah. Pertama kali, marilah kita syukuri terlebih dahulu seluruh nikmat-nikmat Allah yang senantiasa tercurahkan kepada kita. Yang berapapun dikurangi, tetap kita tidak akan sanggup dan mampu menghitungnya. Kewajiban syukur demi kebaikan kita, karena hanya dengan cara itu kita bisa mendapatkan tambahan nikmat yang mungkin sedang susah kita dapatkan. Dan kalau kita kufur, na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi adab Allah lebih pedih lagi dari yang hari ini. Maka tetaplah bersyukur ala kulli hal wa fi kulli hal. Lahul hamdu lahus syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa anwi sultani. Dari seluruh nikmat-nikmat itu, terutama nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah yang hari ini sedang kita upayakan kembali utuh. Karena hikmah dari Idul Adha adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Hendaklah kau takbir, kau agungkan asma Allah agar kalian bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan kasih kabar gembira yang setelah Idul Adha ini menjadi orang yang baik di mata Allah terutama, dan di mata kaum muslimin, di mata Rasulullah. Baru terserah kalau di mata orang sekuler, orang liberal, orang munafik, kita nggak perlu dianggap baik. Yang penting kita fakulik malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang penting kita baik menurut Allah, baik menurut Rasulullah, dan baik menurut umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu prosedur tetap untuk menentukan apakah kita memperoleh hidayah hari ini atau tidak sebetulnya sudah ada. Karena sebetulnya kehadiran Ibrahim yang tidak bisa kita tolak, bahkan kita harapkan untuk hadir di hati dan pikiran dan di budaya berpikir kita, di kosmos kita, adalah memang kita ingin Ibrahim hadir sebagai imam. Karena Allah sudah angkat, Allah sudah tunjuk
Ibrahim sebagai imam. Kewajiban kita adalah memastikan kita adalah makmumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Begitu Ibrahim diuji oleh Allah, berbagai macam cara diujikan kepada Ibrahim, sukses nilainya 100, diangkat jadi imam bagi seluruh manusia. Jadi orang yang tidak makmum kepada Ibrahim alaihissalam berarti dia tidak sesuai dengan kehendak Allah, berbeda pendapat dengan Allah, menolak pengangkatan pemimpin yang dia langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban seorang makmum nomor 1 adalah menyamakan arah, baru mengikuti gerakannya. Innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau orang sekuler, orang liberal itu Ibrahim ngadep ke kiblat, entah dia ngadep kemana, ke Hollywood barangkali. Kita tidak boleh berpunggungan dengan Nabi Ibrahim. Kita tidak boleh berselisih arah dengan Ibrahim. Karena memang kalau kita berselisih arah, batal kemakmuman kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim alaihissalam full color. Legasinya berapa sifat-sifat Ibrahim, sejarah Nabi Ibrahim, situs-situs Nabi Ibrahim. Bahkan salah satu legasi yang paling kuat adalah narasinya yang kita ulang-ulang setiap sholat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak kita parsialkan, kita sektor-sektorkan, totally itu milik Allah. Itu baru makmum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim nilainya 100 untuk itu, tapi pastikan bahwa nilai kita tidak 5 untuk itu. Syukur bisa 7, 8 dan seterusnya, tapi untuk 100 agak berat. Tapi minimal jangan angka merah untuk arah hidup dan gerak-gerak hidup kita, cara hidup kita, pengelolaan hidup kita, strategi kita, teknik kita, visi misi kita jangan selisih dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah mengangkat dia imam untuk seluruh manusia. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Bahkan Bani Israel yang terang-terangan darah Nabi Ibrahim, kalau tidak makmum kepada Ibrahim tidak berlaku. Qala min dzurriyyati, kalau keturunanku gimana? Kata Allah, la yanalu ahdil zalimin. Walaupun keturunan Arab, walaupun keturunan Semit, walaupun Bani Israel, kalau berselisih arah, berbeda aktivitas dengan Nabi Ibrahim, batal kemakmumannya. Gak peduli mau keturunan siapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan alhamdulillahnya Nabi Ibrahim bukan tokoh yang sukses untuk ukuran pergerakan dunia. Beliau bahkan selalu anomali. Beliau selalu gagal dalam tanda kutip. Di rumah tidak diterima bapak ibunya, harus diusir. Di negerinya tidak diterima, dia harus dibakar. Ketika hijrah ke Kanaan juga tidak berhasil menjadi pemimpin, penguasa, nggak bisa merubah apapun. Tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah dilema, walaupun harus pilihan antara tauhid dengan resiko dibakar di api atau mengabaikan tauhid, selamat jadi pejabat. Atau bahkan ketika dia diperintah oleh Allah, oleh wahyu yang sifatnya tersirat lewat mimpi, beliau tidak ragu. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 103, cerita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail yang sudah hampir saja terpenggal itu leher. Falamma aslama wa tallahu lil jabin fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya wa kadzalika nanzil muhsinin. Ketika Ismail sudah dibaringkan, pedang sudah diangkat, Allah sebut apa itu? Aslama, Islam. Keduanya muslim, keduanya telah melakukan apa yang dilakukan? Islam, bertekuk lutut, pasrah, tadarruk kepada Allah tanpa tawar-menawar, tanpa reserve. Itulah Islam. Kalau kita nawarnya kelewatan, berarti bukan makmumnya Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka nanti kalau kita ikut menyembelih, maka bayangkan saja, semahal apapun hewan yang kita akan
udhiyahkan, kita kurbankan nanti tidak akan pernah lebih mahal terhadap kurban yang dinilai lakukan oleh Ibrahim dan dinilai Allah 100. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Agenda kedua penting. Agenda pertama yang nggak bisa ditawar hari ini, takar iman kita dengan Ibrahim. Ibrahim Muslim nih 100, berapa kamu nilainya? Ambil garis ordinat, itu arah perbaikan dan citra diri kita. Kalau tidak berani begitu, Idul Adha sia-sia. Karena hidayahnya di situ. Sedangkan Idul Adha itu adalah cara menemukan hidayah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang kedua, agenda yang sifatnya kontemporer. Kita semua tahu ada hal-hal yang luar biasa di hari-hari ini, di bulan-bulan ini, bahkan mungkin di tahun-tahun ini. Hal-hal yang luar biasa yang berdimensikan musibah, bala. Tetapi secara hitungan sejarah yang pasti akan terjadi sebuah perubahan yang nyaris memang 1 abad sekali. Tanpa corona sekalipun, sebetulnya memasuki abad 21 itu abad kegagalan semua yang berbasiskan liberal. Mau kapitalis liberal ataupun demokrasi liberal. Kapitalis liberal hanya berakhir dengan penguasaan rentenir terhadap dunia. Rasio utang luar negeri sudah 4 kali lipat dari GDP negara-negara dunia. Artinya tanpa corona sekalipun depresi. Negara semua kelilit utang. Demokrasi ternyata juga cuman pendulum yang bergoyang dari pin satu ke lain. Seluruh dunia, nggak hanya Indonesia. Bergoyang kanan ke kanan, kanan ke kiri. Tetapi pemegang benang pendulum tetap oligarki, tetap plutokrasi, tetap yang berkuasa uang. Itu nggak usah diperdebatkan lagi. Bahwa pergantian pemimpin itu artifisial. Diplinya sebetulnya dia juga. Amerika itu bahkan plutokrasi. Setiap presiden pasti harus orang dekat dengan Yahudi aliran atau klan Zabbatai. Gak pernah tidak. Dan kita semua tahu bagaimana sebuah rapat bulanan di Basel Bank hanya beberapa orang pemilik ditambah sekitar 10 gubernur bank dunia, bank-bank dunia hanya menentukan mana negara yang ekonominya mau dibangkitkan, mana dibangkrutkan, mana yang dikasih akses produksi, mana yang tidak. Hanya itu aja. Mana negara yang boleh kaya, mana yang tidak. Maka negara yang boleh miskin, mana yang nggak boleh miskin tapi nggak boleh kaya. Hanya itu yang dibicarakan di sana. Karena memang cengkraman lewat jaringan perbankan riba itu semua ada di sebuah kota kecil, penduduknya hanya 70.000 orang. Di sebuah kota di Switzerland yang namanya Basel. Kota Basel. Tapi dengan corona justru ini luar biasa. Luar biasa. Karena ibaratnya selain ancaman corona, ternyata perang dagang kalau mentok pasti perang sungguhan. Semua orang berteori seperti itu. Orang yang terbiasa trade analis pasti mengatakan perang pasti terjadi. Tetapi kita harus membuang pepatah lama. 2 gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah. Enggak. Mau 10 gajah berkelahi, saatnya pelanduk lari cepat. Ibarat racing di atas Lamborghini, Ferrari tabrak-tabrakan. Kijang odong-odong lewat. Kesempatan ini kalau kita pintar, fa inna ma'al usri yusra. Khotbah singkat ini saya kasih beberapa pedoman dan panduan yang nggak bisa ditawar. Kalau umat Islam mau survive, apalagi mau leading. Ada 4 hal. Pertama, takwa harus kita perbaiki. Jangan bermimpi, jangan berharap, jangan berkhayal bahwa umat Islam bisa sukses, apalagi leading tanpa membenahi, meningkatkan kualitas ketakwaan. Karena begitu Allah melihat kita nggak bertakwa, Allah langsung hand off. Dan itu ayatnya ratusan, bisa kita bacakan, tapi forum kita pendek. Tema yang saya tulis itu tema seminar sebetulnya. Tetapi itu yang satu. Setelah bertakwa, bersatu. Ittaqullah haqqa tuqatih, baru wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Umat Islam harus bersatu. Badai ini terlalu keras, terlalu dahsyat dan terlalu lama. Setegar apapun sebuah pohon, kalau sendirian pasti tumbang. Hanya satu yang bertahan ketika badai ini menggelora begitu, yaitu pohon bambu. Karena dia bersatunya sangat ke akar. Maka kalau persatuan kita masih artifisial, permukaan, tumbang.
Jadi persatuan kita harus sampai ke akar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Habl-habl yang lain sekunder, komplemen, tapi utama adalah hablum minallah. Dan nggak boleh berpecah, berhimpun di rumpun. Nggak ada pohon bambu yang individualistis. Nggak ada pohon bambu yang mempermasalahkan kunut dan tidak kunut. Nggak ada pohon bambu yang mempermasalahkan hal-hal sepele. Asy'ariyah dan Salafiyah diributkan. Padahal itu awal bencana umat Islam dulu timbul adalah gara-gara Asy'ariyah dan Salafiyah ribut di Baghdad. Sehingga Palestina jatuh dijajah oleh tentara salib 88 tahun. Pada saat umat Islam ribut sampai berkelahi tentang Salafiyah dan Asy'ariyah. Padahal dua-duanya baik-baik saja, pendekatan metode yang berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini mutlak. Berhimpun, bersatu di akar, berhimpun di rumpun. Umat Islam harus melakukan program-program terstruktur, terukur, teratur, dan dia mendrive. Kalau hanya reaksi, blunder gitu. Harus mulai menyatukan barisan. Selesaikan gerombolan, kelar. Gerombolan nggak ada gunanya. Yang ada adalah barisan. Satu komando. Itu yang kedua. Atau yang ketiga. Yang terakhir, bambu itu luwes, lentur. Dia tidak akan kaku sampai patah. Banyak umat Islam yang terlalu kaku. Jumut, nggak berkembang sama sekali. Semua dia anggap yang baru adalah nggak boleh. Padahal kita harus fleksibel, selama tidak tersesat. Karena muamalah dalam semua sektor itu setiap zaman pasti berbeda. Likulli zamanin muamalatuha, walikulli halin ibadatuha. Ada perubahan-perubahan, harus fleksibel sesuai dengan akal sehat kita. Kalau kita nggak fleksibel, kita mencampakkan akal kita, dan akal itu karunia terbaik yang Allah berikan buat kita untuk unggul. Kemudian setelah itu grup ini baru melakukan hal pergerakan dan menghindari perpecahan. Wal takum minkum ummatun, organisasi. Yad'una ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Terus setelah itu wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Agenda ini berat tapi harus disampaikan. Karena tanpa ini takwa, persatuan, organizing sampai terukur, teratur, terstruktur, gerak yang baik, betul-betul memiliki roadmap, gerak yang setelah kita menganalisa kondisi, kita analisa, kita simpulkan treat-treatnya, dan kemudian kita baru bikin strategi yang jitu. Insya Allah dengan aplikasi yang disiplin, aksi disiplin, masa depan akan milik umat Islam. Karena memang sudah dekat janji Allah, dijamin. Kalau perang, saya mungkin ingin perang ini panjang, karena semua kalau perang panjang semua bangkrut. Kesempatan umat Islam untuk bangun diri. Kecuali umat Islam terlalu bodoh untuk leading. Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimah tentang bab sejarah, perubahan selalu terjadi. Siapa yang menciptakan perubahan, dia yang menikmati perubahan. Siapa yang bisa menciptakan perubahan, dia yang terlalu kuat dan unggul di zamannya. Siapa yang leading, dia yang unggul. Kalau kita nggak unggul, kita nggak leading. Tapi basis kompetensi kita adalah akhlak, takwa. Karena kalau Allah sudah handle, nggak ada yang nggak bisa. Tapi kalau Allah sudah hand off, semua nggak ada artinya. Semoga di pagi yang cerah dan alhamdulillah tidak terlalu panas ini, kita mendapatkan hidayah dari Allah untuk kembali kepada fitrah Islam, kalimatil ikhlas, agama Nabi Muhammad SAW, dan millah atau platformnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus tegak, tidak pernah ragu untuk selalu berpihak kepada Allah, berserah diri total kepada Allah, dan tidak double standar, double orientasi menjadi orang-orang musyrik dan seterusnya. Dan pastikan kita tidak liberal, kita tidak sekuler, kita tidak pluralis, karena itu punggung-punggungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan batal kemakmuman kita. Hadza ma'aqul wasirullah walakum walisabminal minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Dan marilah kita sama-sama tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan jamaah yang diberkahi ini Allah dengarkan doa kita, Allah kabulkan pinta kita. Setidak-tidaknya Allah segera selesaikan musibah yang menimpa umat dan bangsa ini, dan juga kita dibikin oleh Allah menjadi mampu bertahan, bahkan mampu membalas
setiap kedoliman, baik kedoliman lokal, regional ataupun global, kita bisa balas. Tetapi itu tentunya tidak mungkin karena kita umat Islam. Allah tidak akan memberikan itu semua kalau kita sendiri berseberangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' lahum darajat waqdi lahum hajat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'awat. Allahumma irfa' anhum al-bala. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wat ta'un wal fitan ma dhahara minha wa batan ya rabbal alamin. Waqsim lana min khasyatika ma tahlu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tusallit 'alaina man la yakhafka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Latif, ya Khabir, karuniakanlah kepada kami semua ini perasaan senantiasa takut kepadamu sehingga menghalang-halangi kami semua dari bermaksiat kepadamu yang membuat kami pantas diazab olehmu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kekuatan senantiasa taat kepadamu sehingga mengantarkan kami semua ini kepada ridhamu, kemenanganmu dunia dan akhirat, masuk surga dengan ridhamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Kekuatan berikanlah kepada kami ya Allah, kekuatan iman yang kokoh sehingga membuat kami semua ini bisa survive, bertahan, bahkan unggul dalam menghadapi musibah-musibah ini ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keberkahan kesehatan kami, kesehatan jasad kami, panca indera kami, semua berkah membawa kami kepada ridhamu, memproduksi amal-amal soleh yang mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kepada kami generasi-generasi penerus yang tidak melalaikan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kondisi, konstitusi, institusi peradaban yang membuat anak turunan kami nanti tidak bisa bertahan dalam garis istiqomahmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah umat ini mampu membalas kezaliman-kezaliman kepada kami ya Allah. Wansurna 'ala man adana waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Ya Allah, jangan biarkan kami ini di mayoritas negeri muslim ini dizalimi, dihina, dimusuhi tanpa bisa bertahan dan membalas. Biarkanlah kemampuan ini kau berikan kepada kami ya Allah. Kalau memang kami memang pantas diazab dan terlalu banyak dosa, ampunilah kami ya Allah. Kami bertobat ya Allah di saat ini, di detik ini. Kami tidak tahan lagi melihat masa depan putra putri kami kalau negeri yang mayoritas muslim ini jatuh ke orang-orang anti Islam ya Allah. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Karim, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin, Ya Latiful, Ya Khabir, waghfir lana dhunubana Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jangan Engkau timpakan musibah ini kepada agama kami, agama lingkungan kami, agama putra putri kami, agama keluarga kami. Jaga agama kami ya Allah. Jangan Kau kurangin sedikit pun iman dan Islam kami sampai kami menghadap kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami yang membuat Engkau kecewa kepada kami ya Allah, yang membuat kita menggadaikan akidah kami ya Allah. Jangan ya Allah, dunia itu kecil, dunia itu dekat, pendek dan tidak abadi. Jangan Kau rubah itu menjadi terlalu besar ya Allah, sehingga kami tergiur untuk menggadaikan iman demi dunia ya Allah. Dan yang terpenting ya Allah, kami ampun, kami maaf, kami capek dipimpin orang-orang yang tidak mencintai kami dan tidak mengharapkan ridhamu ya Allah. Selesaikanlah sudah ya Allah azab yang paling pedih ini ya Allah, ketika kita membenci yang memimpin kami dan pemimpin kami membenci kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Stop semua ini ya Allah. Angkat pemimpin yang mencintai kami, merahmati kami, dan kami pun mencintai mereka. Kita mendukung mereka karena iman kami ya Allah ya Rabbal Alamin.
Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal zalimin wa ansur man nasar din wa khudhal man khadalana wa khadalal mu'minin. Allahumma man arada bina wa bidinina wa aqidatina wa ummatina wa syababina su'a faj'al dairatas su'i tadur alaihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma aqul wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.